Ada beberapa agama di Timur Tengah yang memiliki beberapa kesamaan dengan Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada agama lain yang benar-benar mirip dengan Islam dalam sebuah aspek. Berikut adalah beberapa contoh agama di Timur Tengah yang memiliki beberapa kesamaan dengan Islam. Bahai. Bahai adalah agama yang berasal dari Iran pada abad ke-19. Bahai mengakui ajaran-ajaran Islam dan ajaran-ajaran agama lainnya seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroastrianisme. Bahai juga mempercayai keberadaan satu Tuhan, kehidupan setelah kematian, dan pentingnya melakukan kebajikan. Namun, Bahai memiliki pandangan yang berbeda dengan Islam tentang Nabi terakhir. Bahai, Nabi terakhir adalah Bahaullah, sedangkan bagi umat Muslim, Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Zoroastrianisme. Zoroastrianisme adalah agama yang berasal dari Persia kuno dan memiliki pengaruh yang kuat di Iran dan India. Namun, Zoroastrianisme memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan setelah kematian dan tidak memiliki aturan yang ketat tentang halal dan haram seperti Islam. Yazidisme. Yazidisme adalah agama yang berasal dari wilayah Kurdi di Irak. Yazidisme memiliki banyak kesamaan dengan agama lain seperti Zoroastrisme, Islam, dan Kristen, namun memiliki ajaran-ajaran uniknya sendiri. Yazidisme juga mempercayai keberadaan satu Tuhan dan menekankan pentingnya melakukan kebajikan dan menghindari kejahatan. Namun, Yazidisme memiliki pandangan yang berbeda tentang sejarah, termasuk pandangan mereka tentang kejadian-kejadian dalam sejarah Islam. Penting untuk diingat bahwa setiap agama memiliki perbedaan dan persamaan dengan agama lainnya, dan tidak ada agama yang benar-benar sama dengan Islam dalam semua aspek. Kitab-kitab yang digunakan dalam agama-agama di Timur Tengah yang memiliki kesamaan dengan Islam berbeda-beda. Berikut adalah beberapa contoh kitab suci dari agama-agama tersebut. Yazidisme adalah agama minoritas yang dianut oleh sekelompok orang yang tinggal di wilayah Kurdi Irak, Suriah, dan Turki. Kitab suci utama Yazidisme disebut Kitab Al-Jilwah atau Kitab Al-Jilwah, dan diyakini oleh pengikutnya sebagai kitab suci yang diturunkan secara langsung oleh Tausim Melek atau malaikat pelestari. Kitab Al-Jilwah terdiri dari 111 bab yang berisi ajaran-ajaran dan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari yang harus diikuti oleh pengikut Yazidisme. Kitab ini mengandung beberapa konsep penting dalam kepercayaan Yazidisme, seperti kepercayaan akan adanya Tuhan tunggal yang disembah, Tausim Melek sebagai mediator antara Tuhan dan umat manusia, dan peran penting para imam dalam mengajarkan ajaran-ajaran agama. Namun, penting untuk dicatat bahwa Kitab Al-Jilwah tidak dianggap sebagai satu-satunya sumber ajaran agama Yazidisme. Pengikut Yazidisme juga menghormati ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Adi bin Musafir, seorang tokoh penting dalam sejarah agama Yazidisme. Meskipun Yazidisme adalah agama minoritas, tetapi kepercayaan dan praktik-praktik agama ini masih dijaga dan diikuti oleh sekelompok orang yang tinggal di wilayah Kurdi. Kitab suci utama dalam Zoroastrianisme disebut Avesta, yang terdiri dari serangkaian tulisan suci yang diyakini berasal dari Nabi Zoroaster atau Zarathustra. Avesta ditulis dalam bahasa Avestan dan sebagian besar naskahnya ditulis pada abad ke-4 hingga ke-6 Masehi. Avesta terdiri dari dua bagian utama, yaitu Yasna dan Vendidat. Yasna adalah himne-himne yang ditujukan untuk pemujaan kepada Ahura Mazda atau Tuhan yang disembah dalam Zoroastrianisme dan mengandung aturan-aturan tentang ibadah. Sedangkan Vendidat berisi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain Yasna dan Vendidat, Avesta juga terdiri dari beberapa bagian lainnya, seperti gastas atau lagu-lagu yang dianggap berasal dari Zoroaster sendiri, Visperat atau serangkaian doa-doa yang diucapkan dalam upacara keagamaan, dan beberapa
naskah kecil lainnya. Meskipun Avesta dianggap sebagai kitab suci utama dalam Zoroastrianisme, namun beberapa naskah lainnya seperti Bundanes dan Kardanzan juga dianggap penting dalam menjelaskan keyakinan dan praktik agama Zoroastrianisme. Kitab suci dalam agama Bahai terdiri dari beberapa karya yang diyakini diturunkan oleh para nabi dan rasul Tuhan, termasuk Bahaullah yang dianggap sebagai nabi terakhir dalam agama Bahai. Berikut adalah beberapa karya dalam kitab suci Bahai. Kitab I-Aqdas merupakan kitab suci paling penting dalam agama Bahai. Kitab ini berisi aturan-aturan dan hukum-hukum yang harus diikuti oleh para pengikut Bahai. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang hukum-hukum sosial, agama, dan moral yang harus ditaati, serta ajaran tentang kebahagiaan dan keselamatan spiritual. Kitab I-Iqan, kitab suci yang ditulis oleh Bahaullah dan mengandung penjelasan tentang ajaran-ajaran agama Bahai. Kitab ini juga membahas tentang hubungan antara kepercayaan Bahai dengan agama-agama lainnya dan mengajarkan tentang esensi agama yang sama di dalam setiap agama. Kitab Kitab Gan, kumpulan tulisan-tulisan dari Bahaullah yang dianggap sebagai pengajaran dasar dalam agama Bahai. Kitab ini berisi penjelasan tentang prinsip-prinsip kepercayaan Bahai seperti persatuan manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Kitab I-Ahad merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Bahaullah dan memberikan janji Tuhan akan adanya seorang nabi terbesar yang akan datang di masa depan untuk melengkapi ajaran-ajaran Bahai. Mormonisme. Agama ini berasal dari Amerika Serikat dan memiliki beberapa ajaran yang mirip dengan Islam, seperti kepercayaan pada nabi terakhir yaitu Joseph Smith, dan praktik keagamaan seperti puasa dan pernikahan poligami atau yang sudah tidak lagi diterapkan oleh gereja Mormon pada saat ini. Kitab suci utama dalam agama Mormonisme adalah Alkitab, tetapi Mormonisme juga memiliki kitab suci tambahan yang disebut Kitab Mormon atau Book of Mormon. Kitab Mormon berisi catatan sejarah dan ajaran-ajaran yang diterima oleh Nabi Mormon dan nabi-nabi lainnya di Amerika sekitar 600 sebelum Masehi hingga 400 Masehi. Kitab suci ini dianggap sebagai tulisan yang diilhami oleh Tuhan dan menjadi sumber ajaran utama dalam agama Mormon. Kitab Mormon berisi kisah-kisah tentang bangsa-bangsa kuno Amerika dan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan Yesus Kristus. Kitab suci ini juga mengajarkan prinsip-prinsip moral dan spiritual seperti iman, pertobatan, dan kasih. Selain kitab Mormon, agama Mormonisme juga memiliki kitab suci tambahan lainnya seperti doktrin dan perjanjian yang berisi ajaran-ajaran dan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Joseph Smith. Mormonisme memandang kitab Mormon sebagai tambahan yang memberikan penjelasan lebih rinci tentang ajaran-ajaran yang terdapat dalam Alkitab. Agama Mormonisme juga mengakui keberadaan para nabi dan rasul dalam sejarah dan percaya bahwa nabi terakhir adalah Joseph Smith. Ajaran-ajaran dalam kitab Mormon dan kitab suci tambahan lainnya menjadi landasan bagi praktik keagamaan dan keyakinan umat Mormon, seperti pengakuan akan adanya kehidupan setelah kematian, penghargaan terhadap keluarga, dan pentingnya pelayanan dan kebaikan. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.